Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Ismawati dari UIN Raden Mas Said Surakarta, dari Fakultas Syariah dan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan buku review dengan judul buku Peradilan Agama di Indonesia karya Abdullah Triwahyudi, SAG, SHMH, dengan jumlah halaman sebanyak 249 halaman dan buku setebal 1,5 cm. Dan ini contoh bukunya teman-teman, yang di dalamnya terdapat sekitar 8 bab dengan topik pembahasan terkait peradilan agama di Indonesia. Baik, dalam bab pertama dalam buku ini terdapat sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan tentang peradilan agama yang dikenal dengan 3 periode, yaitu periode tahkim, periode ahlul halil wal aqli, dan periode tauliyah. Yang kedua, peradilan agama masa pemerintahan kolonial Belanda yang mempunyai susunan wilayah dan kekuasaan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada peradilan agama masa pendudukan Jepang yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Yang ketiga, peradilan agama masa kemerdekaan yang mencakup masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, masa pemerintahan reformasi pembangunan, dan masa pasca reformasi. Baik, dari bab yang kedua terdapat pengertian, judul, dan asas-asas umum peradilan agama. Dari pengertiannya sendiri, peradilan agama merupakan salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang selanjutnya ada tujuan dari peradilan agama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang terakhir ada asas-asas umum peradilan agama yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lalu dari bab yang ketiga terdapat hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, hal kewenangan dan hal kekuasaan mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama dalam melaksanakan tugas kehakiman berpedoman pada ajaran agama Islam. Lalu bab yang keempat terdapat peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia. Tata peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bab yang kelima terdapat susunan badan peradilan agama. Susunan badan pengadilan di lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terdiri dari yang pertama pimpinan, yang kedua hakim, yang ketiga panitera, yang keempat sekretaris, dan yang kelima jurusita. Pada bab ke-6 terdapat kekuasaan badan peradilan agama. Terdapat jenis-jenis perkara yang diperiksa pada pengadilan di lingkungan peradilan agama, antara lain permohonan atau volunteer, dan yang kedua gugatan atau kontentius. Lalu yang ketujuh terdapat tata cara berperkara pada badan peradilan agama. Yang pertama, membuat tahap persiapan. Yang kedua, tahap pembuatan permohonan atau gugatan. Yang ketiga, tahap pendaftaran permohonan atau gugatan. Yang keempat, tahap pemeriksaan permohonan atau gugatan. Dan yang terakhir, sumpah. Lalu dalam bab 8 atau bab terakhir terdapat produk badan peradilan agama, yang di dalamnya terdapat beberapa subbab antara lain yang pertama, penetapan perkara permohonan dan perkara gugatan. Kemudian macam-macam isi penetapan, lalu putusan di dalam persidangan, dan yang terakhir isi putusan yang dikeluarkan pengadilan agama. Adapun keunggulan yang terdapat dalam buku peradilan agama di Indonesia, dilihat dari segi aspek isi buku. Buku ini terperinci penjelasannya, dimulai dari pengertiannya, istilah, hingga bahasanya. Yang kedua, dari aspek layout dan tata letak, tata tulis, termasuk penggunaan font. Buku ini menggunakan font atau layout dan tata letak yang baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pembaca dalam membaca dan melanjutkan materi. Yang ketiga, dari aspek sumber-sumber penjelasan dalam buku,
diletakkan catatan kaki sehingga memudahkan pembaca untuk mencari sumber sebenarnya di dalam buku. Adapun keunggulan di dalam buku Peradilan Agama di Indonesia, yang pertama dilihat dari tampilan buku. Buku ini menampilkan cover yang cukup menarik untuk dibaca. Adapun keunggulan buku yang terdapat dalam buku Peradilan Agama di Indonesia, dilihat dari aspek isi buku. Buku ini terperinci penjelasannya dan dimulai dari segi pengertiannya, istilah, hingga pengertian bahasanya. Yang kedua dari aspek layout dan tata letak, tata tulis, termasuk penggunaan font. Buku ini menggunakan font atau layout dan tata letak yang baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pembaca dalam memahami materi dan melanjutkan materi. Yang ketiga, dari aspek sumber penjelasan dalam buku, diletakkan catatan kaki sehingga memudahkan pembaca untuk mencari sumber sebenarnya di dalam buku. Adapun keunggulan-keunggulan di dalam buku Peradilan Agama di Indonesia, yang pertama dilihat dari aspek tampilan buku. Buku ini menampilkan cover yang cukup menarik untuk dibaca. Dari aspek isi buku, buku ini menjabarkan isi buku setiap materi dengan luas dan menampilkan sebanyak-banyaknya data hasil riset para pakar yang nantinya dapat menambah wawasan bagi para pembaca, serta dapat masukan bagi guru untuk mengajar dan mengetahui kondisi lebih dari anak didiknya, dan dapat menerapkan sebagai materi bagi pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang keempat, dari aspek tata bahasa, buku ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah untuk dipahami. Adapun kekurangan-kekurangan dalam buku Peradilan Agama di Indonesia. Yang pertama, buku ini tidak mencantumkan nama penerbit dan tahun terbit, dan covernya tidak menggambarkan suatu peradilan agama di Indonesia. Apabila menggambarkan peradilan agama di Indonesia, alangkah baiknya digambarkan atau logo atau tempat peradilan agama yang berada di Indonesia. Yang kedua, dilihat dari aspek yang ada di dalam buku. Buku ini tidak menyertakan contoh gambar atau contoh perilaku yang ada dalam pengertian, agar pembaca dapat memahami lebih jelas dan dapat dijadikan pedoman bagi pengetahuan. Kesimpulannya, dalam melaksanakan tugas book review ialah dengan membaca dan mengkritik sebuah buku, kita dapat membantu untuk memahami isi buku tersebut, menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri, membangkitkan semangat belajar, dan meningkatkan atau menambahkan wawasan dalam pengetahuan. Buku ini menampilkan hal-hal yang bersangkut paut dengan suatu peradilan agama di Indonesia, yang setiap orang berhak untuk mengetahuinya. Terkhusus adalah untuk tenaga pendidik atau seseorang yang bekerja di peradilan agama, yaitu untuk menjadi bekal mengajar dan memahami potensi atau gejala atau bahkan masalah yang dialami oleh seseorang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengatasinya dengan baik. Buku Peradilan Agama di Indonesia disusun dengan harapan dapat memberitahu atau memberikan kontribusi yang memberi dan menetapkan kualitas potensi calon guru atau dosen profesional yang bertugas pada jenjang masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.